Shalom, salam dalam kita Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kesempatan minggu ini kita masih diperkenankan untuk mendengarkan firman Tuhan melalui sosial media, melalui YouTube ini, itu berarti ada kesempatan yang indah, bukan hanya untuk saudara mendengarkan firman Tuhan, tetapi bagi orang lain juga bisa mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini adalah firman Tuhan berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Setiap malam ada firman Tuhan yang disampaikan untuk saudara berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus. Setiap malam engkau bisa berdoa, setiap malam engkau bisa dengarkan firman Tuhan dari YouTube yang kami bagi dari gereja. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pencurahan Roh Kudus adalah sebuah peristiwa yang pernah terjadi dan akan selalu terjadi, di mana setiap anak-anak Tuhan belajar dari firman Tuhan. Bagaimana murid-muridnya diberikan perintah, pergilah ke loteng Yerusalem, nantikan janji Bapa di sana, bahwa Roh Kudus akan turun di atas kamu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kebenaran ini saya mendapatkan banyak berkat. Dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Ya, di sana dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Apa yang sedang terjadi, saudara? Kebenaran firman Tuhan yang saudara dapat ketika saudara masih hidup dalam jauh dari Tuhan, tidak berhenti hanya puas diri sendiri, tetapi firman Tuhan berkata apa? Kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita belajar menjadi saksiku di sini adalah saya dipilih Tuhan untuk menyampaikan kabar kesukaan. Ini poin penting. Saya diberikan perintah, firman Tuhan hampir sama dengan minggu lalu. Poinnya yang pertama ini adalah saya diberi perintah untuk menjadi saksi. Saya diberi perintah untuk menyampaikan kabar kesukaan. Kabar kesukaan itu apa? Kabar di mana Tuhan Yesus sudah menyertai hidupmu. Tuhan Yesus sudah menyelamatkan hidupmu. Tuhan Yesus sedang memberkatimu. Oh, Pak Pendeta, saya kan hidupnya bagaimana ya? Belum banyak hal-hal yang baik. Saya mengajarkan kepada saudara kebenaran firman Tuhan ini. Tidak cukup hanya engkau menjadi baik. Tidak akan pernah selesai engkau akan menjadi baik. Artinya apa? Dalam keadaan apapun hidupmu, Tuhan mau pakai engkau. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memampukan engkau. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini disampaikan di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 dikatakan, kalau engkau sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, kalau engkau sudah menerimanya sebagai anak Allah, firman Tuhan berkata apa? Engkau akan menjadi anak-anak Allah. Ada kuasa yang menyertaimu. Jadi kebenaran firman Tuhan ini menolong, menuntun, membimbing saudara. Saudara bukan anak dunia atau anak kuasa si jahat, tapi engkau adalah anak kerajaan Allah. Anak di mana Tuhan yang menjadi Bapa. Dan firman Tuhan hari ini memberikan ajakan dan dorongan. Saudara harus menjadi saksi. Saksi di sini adalah menceritakan kasih Tuhan yang sudah pernah terjadi dalam hidupmu. Perbuatan Tuhan yang besar yang pernah terjadi dalam hidupmu. Apa yang dunia dan engkau pikirkan tidak mungkin, tetapi Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Poin yang kedua yang saya bisa sampaikan di sini adalah menjadi saksi itu adalah saudara sedang menceritakan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kenapa? Karena dunia tidak mungkin akan menceritakannya. Karena apalagi kuasa si jahat. Yang bisa menceritakan juru selamat Mesias itu adalah saudara dan saya. Ceritakan kebenaran ini, sehingga
dunia boleh melihat, dunia boleh mengenal siapakah juru selamat itu. Dunia sedang menuju kepada kebinasaan. Saudara, perhatikan baik-baik keadaan yang sedang terjadi sekarang ini. Siapa yang mau dipikir? Hanya dengan virus yang kecil yang tidak kelihatan oleh mata, hampir diporak-porangan. Ini sedang mengajar kepada kita apa? Kita harus bersandar bergantung sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Jangan mengandalkan dunia. Jangan berpikir saudara hidup penuh dengan kenyamanan saja yang menjadi prioritas pikiranmu. Tapi pikirkanlah, saya harus bermanfaat. Saya harus menjadi alatnya Tuhan. Saya mau dipakai Tuhan. Itu yang menjadi saksi. Menjadi saksi adalah saudara mengabarkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Poin yang ketiga, saudara, adalah menjadi agen perubahan. Perubahan dunia ini kepada dunia yang jahat. Agen perubahan di sini saudara sedang menceritakan bagaimana supaya saudara punya hidup bisa berubah. Saudara bisa ceritakan berubah dari keterikatan dosa, berubah dari keterikatan dunia, berubah dari keterikatan kuasa-kuasa si jahat. Saudara, yang hanya bisa melepaskan hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh pertolongan Roh Kudus, engkau dimampukan. Kenapa? Karena Roh Kudus akan menolong engkau, sehingga ada tanda heran, mujizat, kesembuhan terjadi dalam hidupmu. Ini tidak bisa ditawar. Engkau mau dipakai yang menjadi alatnya Tuhan. Alatnya Tuhan yang luar biasa. Saudara, dengan poin-poin ini kita mendapati bahwa saudara dipakai Tuhan juga untuk bisa berbagi hidup. Berbagi hidup. Berbagi hidup itu artinya hidup yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, mengenai keselamatan, mengenai kasih karunia, mengenai kebenaran firman Tuhan, saudara bisa berbagi. Berbagi hidup di sini artinya saudara sedang berbagi kasih. Berbagi hidup di sini artinya saudara tidak mementingkan diri sendiri. Berbagi hidup ini artinya saudara tidak merasa nyaman, tidak mengganggu orang lain. Tidak, saudara. Berbagi hidup di sini artinya saudara bergerak, melangkah, maju kepada kasih setia Tuhan. Camkanlah bahwa orang yang hidup di dalam kasih karunia Allah, dia tidak hidup merasa sendiri. Dia hidup bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya kalau engkau sudah bersama dengan Tuhan, itu sebabnya engkau juga harus berbagi kepada orang lain. Bagaimana cara kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada orang lain. Beberapa minggu lalu saya mendapati waktu dalam kunjungan atau seperti kayak hari Kamis lalu saya ikut ibadah di tempatnya keluarga yang lain. Di situ ada kesaksian-kesaksian. Sedih kesaksiannya, COVID, sedih kesaksiannya. Tapi yang saya perhatikan dari kesedihannya itu, Tuhan sedang menyertai, Tuhan sedang bukakan jalan, Tuhan sedang pimpin. Hei, kalau saudara masih mengandalkan kehebatan dan kekuatan, engkau akan capek, engkau akan merasa letih, lelah, dan ujung-ujungnya engkau akan frustasi. Kenapa? Karena mengandalkan kekuatan diri sendiri. Itulah sebabnya pentingnya saudara ada di dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Mendengarkan firman Allah, mendengarkan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Pesan apa yang penting yang membuat hidupmu semakin baik di hadapan Tuhan? Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus tidak tinggalkan engkau sendiri. Roh Kudus memberikan kekuatan dan kemampuan di dalam hidupmu. Ada kesaksian yang saya nonton, yang teman saya kirim di dalam satu ilustrasi cerita. Di dalam satu depan lift ada satu orang tergopoh-gopoh lari lalu bersih di depan satu orang ibu juga. Kelihatannya yang ibu satu itu lagi dalam keadaan cemas, dalam keadaan sedih,
karena anaknya kena COVID. Ini peristiwa terjadi di rumah sakit. Lalu satu orang ibu lagi yang masuk yang bersih itu, dilihatnya kelihatannya dia ibu dari ras Cina, dari negara Cina. Wah, dengan jengkel dan marah dia katakan, kamu jangan masuk. Gara-gara negaramu saya kena COVID, anak saya kena COVID. Saya harus susah, saya harus mengalami kesedihan. Kamu punya anak gak? Saudara, singkat cerita, si ibu yang tergesa-gesa itu tidak diizinkan masuk di lift. Hanya dia yang naik di lift. Dan ketika dia naik di lift, dia bisa menjumpai anaknya. Bagaimana dengan ibu yang satu yang tidak naik lift itu? Terpaksa mungkin dia naik tangga atau dia menunggu lift yang lain. Nah, dari cerita itu saya mendapati ketika dia baru masuk, si ibu yang anaknya sakit COVID ini, ada petugas yang menyampaikan bahwa anakmu sudah sembuh. Sedikit lagi, tinggal tunggu lagi tes, anakmu bisa pulang. Wah, begitu senang, begitu bersuka cita, dan dia akhirnya menjumpai anaknya di tempat perawatan. Anaknya menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang sudah dikerjakan oleh seorang dokter wanita. Saudara tahu dokter wanita itu siapa? Ibunya diperkenalkan oleh anaknya. Itu dokter baru sampai. Itu dokternya yang merawat dia. Dan ketika dia melihat ibu yang sedang tergesa-gesa di lift yang dia usir, ibu itulah yang sedang menolong dia. Ternyata dokter yang merawat anaknya, yang mengerjakan dengan sepenuh hati untuk anaknya bisa sehat. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerminan ini adalah kelihatannya cara pandang kita kepada masalah kita. Bukan diarahkan kepada masalah, tetapi harus diarahkan kepada Tuhan sebagai penolong. Nah, firman Tuhan berkata, Roh Kudus sebagai penolong penghibur akan menyertaimu, akan menolongmu, akan memimpinmu dimanapun engkau berada. Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk menjadi orang baik. Tidak stres dengan masalah, tidak frustasi dengan persoalan, tetapi diberikan kekuatan oleh Tuhan. Minta pertolongan Tuhan, pasti dia akan menolong engkau. Engkau tidak berjalan sendiri, engkau sedang berjalan dengan Tuhan. Roh Kudus sebagai penolong penghibur menyertai engkau. Di dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-26 dikatakan di sana, Roh Kudus membantu kita di dalam pergumulan-pergumulan kita. Jadi saudara jangan berhenti, saudara jangan mundur, giat lagi dalam Tuhan, setialah dalam Tuhan. Banyaklah waktu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Percayalah, dia tidak tinggalkan engkau sendiri. Roh Kudus sebagai penolong akan menghiburmu dan membantu engkau. Setialah berbakti, jangan asal-asalan, jangan main-main, serius, sungguh-sungguh. Pasti ada banyak mujizat yang dia kerjakan, ada tanda heran yang dia sedang kerjakan, dan kebaikan-kebaikannya menyertaimu. Jangan mundur dari Tuhan, tetap giat dan semangat. Percayalah bahwa Tuhan yang menjadi penolongmu, menghibur engkau, menolongmu. Peristiwa COVID ini akan berlalu, tetapi firman-Nya akan tetap kekal selama-lamanya. Artinya apa? Engkau harus berpegang kepada firman-Nya. Perisailah hidupmu, berlindunglah hidupmu di dalam firman Allah. Mintalah pertolongannya, bahwa engkau sedang dalam keadaan tidak berdaya. Katakan dengan bahasamu sendiri bahwa saya membutuhkan pertolongan Tuhan. Setiap hari ada ibadah pencurahan Roh Kudus dan firman Allah sedang disampaikan kepada saudara. Terimalah itu, dengarlah, bacalah, naikkanlah ibadahmu dalam hadirat Tuhan, sehingga engkau mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Inilah doa kami kepadamu, biar engkau tidak merasa sendiri. Kami akan berdoa dan membimbing, dan dalam keadaan kesulitan apapun, biar iman dan percayamu kepada Tuhan tetap. Engkau semakin maju, semakin setia, semakin dipakai oleh Tuhan.
semangat, karena Tuhan sedang menyertai kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.